Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Karena itu berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus yang mempunyai firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah salib Kristus. Saya melihat ada satu kidung pujian 368 yang judulnya Pada Kaki Salibmu, dinyanyikan dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan dalam beberapa versi bahasa lainnya. Ini adalah salah satu lagu yang dikarang oleh Fanny Jane Crosby pada tahun 1820 sampai 1915. Ada begitu banyak ribuan lagu yang dikarang olehnya. Ini adalah salah satu hasil karangan Fanny Jane Crosby. Pada tahun 1869 dia mengarang satu lagu yaitu Jesus Keep Me Near the Cross. Walaupun ia buta sejak berusia 6 minggu karena mal praktek, Tuhan mengaruniakan kepadanya talenta khusus yang luar biasa yang ditunjukkannya melalui begitu banyak lagu rohani yang kita kenal sekarang ini. Termasuk di dalamnya Pada Kaki Salibmu. Dikatakan syair pujian ini adalah pada kaki salibmu Yesus ku berlindung, air hayat Golgota pancaran yang agung. Refnya, salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Bait yang kedua, pada kaki salibmu kasihmu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Bait yang ketiga, pada kaki salibmu ku ingat kurbanmu, dalam jalan hidupku ku kenang selalu. Bait yang keempat dikatakan, pada kaki salibmu ku tetap percaya, hingga dalam sorga kelak jiwaku bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu pusat pujian kita bukanlah pada kayu yang dibuat menjadi salib, melainkan pada Dia yang digantung, mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita. Lagu ini menyuarakan apa yang Rasul Paulus katakan dalam Galatia pasal 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam rangka memperingati kebangkitan Kristus, mari memastikan bahwa kita secara pribadi mengalami makna karya Kristus disalibkan, dibangkitkan bagi kita. Mari kita juga berdoa agar berita tentang salib, berita tentang kebangkitan Kristus dapat didengar di seluruh dunia, dan pada suatu waktu nanti ada orang-orang dari segala suku, bahasa, kaum dan bangsa yang percaya dan menjadi milik Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 7 ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jubah putih melambangkan kebenaran dan kesucian yang dikaruniakan oleh Allah di dalam Kristus, sedangkan daun-daun palem melambangkan puji-pujian kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, biarlah kebangkitan Kristus ini kita maknai dengan hidup
menyerahkan seluruh area hidup kita kepada Kristus, sekaligus juga berita tentang kebangkitan Kristus itu kita beritakan kemana saja kita pergi, sehingga pada akhirnya banyak orang diselamatkan dan dimenangkan. Biarlah renungan singkat pagi hari ini menolong kita untuk memaknai bagaimana kita hidup selama Tuhan beri kita hidup. Marilah kita maknai dengan takut dan gentar. Kita gentar mengerjakan keselamatan kita, mengisi keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Biarlah renungan singkat hari ini memberkati kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menasehati, menolong, memberkati kami agar kami semakin hari hidup semakin berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati kami hari ini dan selamanya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Shalom.